kasih. Yang gini-gini nih, yang ditanya menimbulkan apa? trauma. Iya. Diskriminatif ya. Iya. Suka gitu, suka membuat statement yang Enggak, soalnya semua mencurigakan ya. pesan ini Terima kasih. mau beda Mas Mama. sama-sama, Bu. Kamu nggak tahu Nanti Mbak dampak Cassandra nggak omongan mau kamu jawab loh. Hah? Kamu nggak tahu dampak omongan kamu ke psikologisku kayak apa. Biasa juga kakak yang mengganggu psikologisku, kakak. Ini kan itu ambil sendiri. Diskriminasi lagi ya. Apa sih, Mat? Gitu dong, Mat. Enggak. Kenapa sih, Mat? Kan suka jahat sama aku. Oh, enggak Psikologisku terganggu. Terganggu ya. Iya. Enggak, tadi kan aku cuma mau supaya Mbak Cassandra tuh enak gitu jawabnya sambil minum gitu. Soalnya ini kan ngomongnya udah mulai yang agak-agak jadi pertanyaan banyak orang gitu Iya, kan. iya, Ketika ada statement apakah bisa dikategorikan sebagai psikopat anak ini dengan segala situasi dan juga kan pasti banyak orang yang mulai prediksi dan Bahkan udah dengan jelas nyebut ya, melabeli kemudian Dan media sosial jadinya menghujat habis-habisan anak padahal kan ini, baru Kak. diperiksa kan sebenarnya hari Senin ya. Ya, permasalahannya kembali lagi, setiap aksi itu pasti ada reaksi. Ya, sebenarnya apalagi seorang ahli yang tentu saja dibatasi oleh kode etik, lalu juga kemudian ada standar operating prosedur sendiri, ada standar yang harus dilakukan. Nah, tentu harus bisa menjaga pernyataan yang disampaikan itu dampaknya apa yang paling penting gitu. Karena sekali lagi ketika sebuah pendapat itu disampaikan, pada dasarnya kami kalau dari Asosiasi Psikologi Forensik dan dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia itu ada batasan-batasan gitu ya. Yang jelas ada yang tidak boleh disampaikan, lalu kemudian juga harus, ini paling penting nih, sebelum kita bisa memberikan pernyataan itu harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, pemeriksaan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung itu kalau terhadap pelakunya langsung, atau tidak langsung terhadap bukti-bukti yang ada. Nah, persoalan ini lagi ada bahwa sebagian bukti ternyata sudah disampaikan secara luas ya, jadi disampaikan kepada masyarakat, ini ada ini. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan sehingga akhirnya semua orang bisa menjadi ahli nih Dan berspekulasi ya. dan berspekulasi. Nah, Dan membuat persoalannya statement. dan membuat statement. Persoalannya sekali lagi dampaknya bagaimana? Yang pertama adalah juga menimbulkan teror ya, menimbulkan rasa takut pada semua orang. Lalu kemudian juga akhirnya bisa jadi membuli juga gitu, karena akhirnya di media sosial kan jadi memberikan komentar yang sekali lagi walaupun sudah terbukti kan tetap saja sebagai tersangka pelaku ini tetap punya hak ya, tetap ada yang harus dilindungi, yang harus dijaga, karena sekali lagi semua dugaan itu boleh, bahwa ada dugaan A, B, C, D karena dia tidak merasa menyesal, kemudian dia merasa puas, kemudian ada riwayat perilakunya masa lalu dan lain sebagainya, boleh ada diagnosa apapun, tetapi itu harus dibuktikan. Jadi jangan sampai melontarkan sebuah pernyataan yang tidak bertanggung jawab nih kalau menurut untuk saya. kasus ini ya. Betul. Jadi kalau misalnya saat ini ada kemudian sebelum ada diagnosis yang memang dari pemeriksaan mengatakan hasilnya apa, kalau ada kemudian ahli-ahli yang ngomong kayak gitu, itu dianggap tidak valid atau gimana? Mestinya demikian, karena harus ada pemeriksaan sebelumnya, ya, karena tidak boleh itu dilakukan sebenarnya. Nah, persoalannya adalah juga dampak, ya, dampak dari overexposure, lalu kemudian juga bertubi-tubi ini media semua terfokus kepada satu titik dan lain sebagainya. Dampaknya seperti apa? Nanti bukan tidak mungkin justru nanti ada yang terinspirasi lagi. Copycat maksudnya? Copycat sudah banyak yang terjadi loh di Indonesia pada kasus yang lain ya, karena terlalu banyak di-expose dan terlalu banyak dijelaskan termasuk dengan cara-caranya gitu. Bisa menjadi ide buat orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahwa pada yang bersangkutan ini sendiri juga dikatakan terinspirasi dari film ya. Tapi sekali lagi, film itu atau segala konten itu adalah salah satu pemicu saja. Penyebabnya pasti tetap dari profil psikologisnya tersendiri. Nah, profil psikologis ini loh yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Oke. Tapi menarik ya, lagi-lagi itu gara-gara film ya. Iya, nah itu dia, banyak yang nggak percaya. Waduh, nyebut film juga juragan film gitu. Sebut film 3 kali, ada ahlinya datang. Salaman nih, namaste. Kita keren begini. Namanya, tapi kalau main ini sih. Pilih kasih. Ini generasi sesama nonton layar tancap ini. Ada dampaknya nggak nonton layar tancap? Maksudnya warga usia ya, Jakarta usia. kan, bukan warga Jakarta ya.
jajak kasar. Ini lebih ke tradisi dan ini ya lingkungan gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal film, Mas Imam, tadi kan kita sempat bicara. Boleh sambil duduk loh Serius nih ini, ya. langsung Enggak, aku nggak pengen jauh-jauh, takut didiskriminasi lagi. Tadi ngomongin soal film, tadi Iya. kan Mbak Ratna sama Mbak Retno percaya dan yakin bahwa ini lebih kepada profil psikologis film yang itu kasus hanyalah ini ya. film itu hanyalah pemicu. Tapi kan sepertinya lebih mudah untuk menyalahkan bahwa ini karena film tontonannya, apalagi disebut tuh film-filmnya kan memang ada unsur kekerasan. Terinspirasi. Ada tokoh-tokoh yang memang betul menyakiti. Iya, biasanya yang disalahin kan film horor, film kekerasan, film gangster, film apa gitu kan. Yoi, yang gore-gore, yang apa sadis. Yang bukan hanya serem tapi sadis gitu. Memang sih ini jadi pembicaraan lagi karena ada semacam tren satu di dunia film sendiri, seluruh dunia itu naik film horor, dan konteksnya itu juga bukan hanya makin naik dari segi jumlah produksi film horor, kualitas kekerasan di dalamnya juga meningkat. Jadi makin eksplisit di seluruh Dalam dunia. filmnya, jadi maksudnya? Di seluruh dunia, baik kekerasannya. Hollywood ataupun di Indonesia juga begitu. Trennya begitu. Trennya begitu. Lalu menariknya juga adalah film-film di seluruh dunia horor itu juga naik gengsinya karena kemudian kualitas artistiknya dibikin demikian bagus, tapi ini memberikan semacam dilema ya. Jadi pilihannya kan, film horor makin diterima sebagai sebuah genre yang bukan lagi pinggiran, bukan lagi tontonan di layar tancap. Terus jadi komersil ya. ngomong-ngomong kita terekspos ya waktu kecil kan, Jaka Sembung kepalanya melompat gitu kan, tapi nyambung lagi gitu kan, darah-darah itu, gore-gore itu. Ya, tapi tentu harus kita bedakan juga kan ya, nontonnya berapa kali gitu. Sebelum masuk ke situ saya mau bicara soal kontennya dan bagaimana tren itu terjadi sekarang kan. Dan dalam konteks itu kalau nontonnya sih berkali-kali saya apa namanya film Jaka Sembung atau apa gitu, atau Susana gitu ya. Tapi dalam konteks seluruh dunia memang meningkat. Jadi orang lebih menerima film horor pada saat sama harus deal dengan ragam film horor yang dari mulai sangat puitik sampai ke yang sangat keras di seluruh dunia. Ada Serbia bikin film yang sangat, saya on principle nggak mau nonton itu karena sangat. Itu karena on keras. demand atau apa? Nah, bagi banyak orang itu kan film horor itu ketika tahun 80-an itu ada studi, 90-an dan sekarang misalnya lebih banyak. Biasanya film horor itu sebenarnya komentar sosial. Jadi terkait dengan keadaan masyarakat. Film horor dan kekerasan meningkat biasanya berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sebetulnya film horor juga adalah kesempatan untuk katarsis. Jadi ada studi. Nah, ini untuk menyanggah soal apakah film itu trigger kekerasan. Ada studi yang dituliskan oleh Christopher Ferguson, bisa dicek nanti, ada 2 universitas psikologi yang mengukur relasi antara tingkat kekerasan meningkat apa enggak dengan adanya pemutaran film yang memuat kekerasan. Jawabannya? Ternyata malah mengurangi. Oke. Jadi misalnya gini, kalau film-film yang diputar pada jam-jam tertentu biasanya malam, banyak yang nonton ke situ. Biasanya film kekerasan attract menarik minat orang-orang yang sudah punya tendensi kekerasan. Tapi karena dia nonton film pada jam yang biasanya dia melakukan kekerasan, di Amerika ini konteksnya, di Amerika. Jadi tidak melakukan, dan setelah selesai ada katarsis, ada pelepasan. Hasrat melakukan kekerasannya jadi hilang. Tidak dilakukan pada saat itu gitu. Jadi justru malah dia sibuk sebaliknya. Karena setelah nonton, jadi dia sibuk ada nonton rasa puas. dan setelah itu ada tersalurkan kan katarsis. Sehingga tidak perlu marah lagi gitu. Tersalurkan sudah hasrat Tapi amarahnya. Mas Hikmat, ini kan kemudian karena dia dapatnya soal Slenderman ya. Nah, dan itu yang didapatnya kasus ya untuk yang kasus kita ini. Dan ini bukan kali pertama kemudian misalnya Slenderman meminta korban. Kemudian tanda kutip bahwa kemudian sebenarnya juga ada kasus-kasus lain, kasus pembunuhan lain yang juga dilakukan oleh remaja di banyak 12 tahun malah misalnya Karena gitu ya. Ada yang lebih Karena muda lagi. terinspirasi oleh Slenderman yang kemudian munculnya kan di internet.
sehingga banyak kemudian para tokoh gitu ya, yang tentunya adalah generasi boomer gitu, yang kemudian bilang ya ini karena anak-anaknya ini terlalu banyak pakai gadget. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal film gitu ya, kemudian bahwa tadi kita ngomongin soal film horor kemudian memberikan inspirasi Kekerasan. tapi ketika jadi makanya terus dibilang bahwa ya berarti solusinya adalah memotong waktu anak-anak untuk menggunakan gadget. Sehingga nggak bisa nonton film, nggak bisa film lewat gadget. Ya. Kemudian nggak bisa mengakses itu. Tapi kemudian ada satu dokumentasi gitu ya, yang menyatakan bahwa film-film yang kemudian menjadi inspirasi untuk pembunuhan di antara begitu banyaknya film horor gitu ya, misalnya atau film-film action kayak Natural Born Killer gitu misalnya, atau Bonnie and Clyde gitu, muncul film-film kayak di luar gitu, muncul film kayak Ten Commandments yang sebenarnya itu berhubungan dengan keagamaan, ketuhanan gitu, ngomongin soal manusia, atau film kayak Robocop yang sebenarnya terus kemudian jadi ukurannya jinak gitu ya, kan membuat kita kaget. Tapi gitu. Robocop memang violence sih secara ideas juga. Tapi yang kalau Ten Commandments kan, ayo. Iya, gimana? kalau Ten Commandments dan atau film angkanya itu ini loh yang pembunuhannya itu 10 orang. Jadi misalnya untuk di matching ini ya. Iya, maksudnya kemudian betulkah klaim bahwa ya udah kalau gitu ini gara-gara gadget tuh atau gara-gara nonton film horor? Buktinya film yang tidak horor pun film keagamaan kemudian mampu. Atau gini, ini teorinya Nitya nih Mbak Cassandra. Atau jangan-jangan sebenarnya apapun yang disajikan sama film itu lebih kepada yang realita, yang imajinasi itu sangatlah bias gitu. Jadi sangat ngeblur. Jadi anak-anak ini tidak tahu mana yang sebenarnya mereka bisa serap, mana yang bisa mereka praktekkan gitu. Kalau dilihat dari Night, kasih contoh, nggak cuma film jenis A dan B. Kalau dari Nai itu saya kira ada dua masalah yang merupakan masalah kita sebagai masyarakat modern yang perlu dibicarakan, walaupun belum tentu kesimpulannya sama seperti tadi diungkapkan yang kita baca di internet. Saya juga baca tuh soal film. Pertama, film itu sendiri. Saya melihat begini, banyak di internet tuh informasi yang patut dipertanyakan, tapi perlu kita perhatikan bahwa ada film-film yang menginspirasi kekerasan karena pengakuan dari si pelaku kekerasan. Misalnya film Child's Play atau film itu Natural Born Killer misalnya. Tuh saya bacanya stres juga, banyak juga ya. Tapi sebetulnya banyak studi pasti dari psikologi itu banyak gitu kan. Sebetulnya pada dasarnya kalau dia memang pada dasarnya pribadi yang punya empati seperti pada umumnya orang gitu ya, itu sebetulnya tidak akan terpengaruh ke situ, tidak akan trigger jadi pelaku kekerasan. Jadi profil psikologis lagi tadi. Iya betul. Tapi di sisi lain yang jadi persoalan soal pengaruh film itu adalah apa? Yang saya bilang tadi, trennya makin eksplisit. Dia memberitahu cara. Jadi orang yang sudah cenderung pada violence bisa jadi mendapatkan ide how to gitu loh. Tutorial. Iya, seperti tutorial, dan itu yang jadi persoalan. Ada film-film mungkin misalnya detektif gitu. Betul. Itu juga bisa meningkatkan pengetahuan dan akhirnya menimbulkan ide. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah kematangan mental. Sekali lagi kan. Jadi ketika seseorang dengan kematangan mental yang cukup, mampu mengendalikan dorongan dari dalam dirinya, kemudian mengambil keputusan yang tepat, tentu film-film itu dipergunakan untuk menahan dirinya atau kemudian juga akhirnya menyibukkan diri dan kemudian dia tidak melakukan kekerasan. Nah, persoalannya adalah semua orang punya loh kesempatan untuk melakukan berpikiran jahat nih gitu. Tendensi itu ada. Tendensi untuk melakukan pikiran jahat itu ada karena itu sesuatu hal yang istilahnya manusiawi. Tapi yang membedakan orang baik dan akhirnya orang jahat itu dari sisi teori psikologi forensik adalah dia melakukan tindakannya. Nah, dia mengeksekusi. Dia mengeksekusi. Nah, persoalannya adalah kenapa dia melakukan itu? Nah, itu karena akhirnya dia memang tidak bisa mengendalikan dirinya, apapun motifnya. Ini yang akhirnya harus dibuktikan. Mengapa seseorang bisa tumbuh dan berkembang? Dia mungkin punya niat gitu, apalagi konon katanya sudah punya ide dari lama. Lalu kemudian dia menyimpan. Nah, ketika dia nonton film, ini kan juga menjadi suatu pertanyaan tadi saya tanya ya. Ada film yang satu, kita mungkin nonton berkali-kali. Dulu saya nonton Silence of the Lambs mungkin 6 kali gitu kan. Terus menerus. Tapi kita tidak membuat itu menjadi sebuah ide lalu kemudian kita melakukan hal yang sama. Ya, tetapi tadi Mas saya juga bilang saya senang film yang mikir gitu. Tapi ketika kita kemudian melakukan hal tersebut sesuai dengan itu,
kita mencari film-film tertentu yang tadi saja sudah jelas filmnya susah dicari, bukan film yang umum. Oh, Slenderman ya, iya betul. itu kan film yang Tapi berarti dia punya sedikit. obsesi gitu. Ini aja sudah merupakan salah satu analisa lagi kan gitu. Kenapa dia bisa punya obsesi Dan terhadap pertanyaannya tokoh tersebut? bagaimana anak yang masih kategori remaja artinya bisa ke arah sana, punya indikasi ke arah sana, punya miliki obsesi terhadap hal-hal yang memang sangat keji seperti tadi gitu. Tapi Iya. ya udah mau gini, saya juga mau gini. Sorry. Mau gini soalnya Soalnya minumnya belum dikasih, Mas. Oh, Gimana iya. kalau kita kasih minuman dulu? Nggak iya, usah iya, lanjut iya. aja. Maaf.